Tapi match week kedua ini dibuka dengan pertandingan yang sungguh luar biasa oleh tim yang luar biasa, Bang Kalau Jide. fans Chelsea bilangnya luar biasa, tapi waktu golnya Lucas Paqueta, gue tuh nggak tega aja mau WhatsApp lo kan. Tapi begini Dev, penjaga gawang yang baik itu kan membuat semua pemain dan tim nyaman kayak gitu. Mereka bisa bikin 6 gol dalam 2 pertandingan. Sekarang mereka ada di puncak klasemen. Ya ini bekal yang baik, kepercayaan diri yang baik untuk ke Anfield. Tapi sekali lagi Dev, gue tidak melihat MU yang menurut gue menjanjikan sih. Match week kedua Premier League, semua tim berhasil mencetak gol, tidak seperti di match week yang pertama. Lalu bagaimanakah pembahasan kita di sini? Pantengin aja terus di halftime break kali ini bersama gue Dave Revli dan kembali berdua bersama Bang DJ. Bentar, kok semua tim sih? Sunderland kan nggak ngegolin. Oh iya, maksudnya emang Sunderland nggak golin? Sunderland kalah 2-0. Lu ngeliat Premier League maksudnya mana sih? Semua match ada golnya gitu. Oh semua, iya. Tidak ada laga yang berakhir dengan imbang kacamata seperti ya. Dan ini Dev, walaupun pekan kedua ini tidak nyampe lebih dari 30 gol, kan biasanya 2 musim terakhir 30 gol. Tapi paling enggak pekan kedua ini naik 4 gol dari pekan pertama. Ada 28 gol. Diawali gol Lucas Paqueta. Dan diakhiri oleh Rio Ngumoha. Iya kan? Jadi satu orang Rio Ngumoha umur 16 tahun lebih hebat dari skuad MU. Itu kata yang tadi pas gue mau. Enggak kan? MU sampai hari ini belum ada pemainnya nyetak gol. Biar kata dia bikin gol kemarin, katanya gol bunuh diri itu kan. Nah itu OB kita bilang, Bang, itu pemain umur 16 tahun. Masa iya 16 tahun? Iya. Cukup dia. Rio Ngumoha. MU nggak ada gitu. Waduh emang kadang-kadang gue nggak enak sama MU kan. Iya Kak Dev? Iya, tapi di match week kedua kali ini Bang Jid di Premier League itu dua tim bukan berhasil sih, dia mendebutkan pemain-pemain mudanya itu dari Arsenal dan juga Liverpool. Bahasa Indonesia lu agak ini mendebutkan itu apa sih? Ada debut dari pemain termudanya mereka itu dari Liverpool, Rio Ngumoha yang mencetak gol kemenangan tadi malam untuk dia Liverpool. Dia masuk kalau nggak salah injury time juga ya. Dalam kondisi mungkin orang udah mikir nih laga bakal berakhir imbang 2-2 ya. Dan juga dari Arsenal itu Max Bowman. Ya dia juga main. Dia juga pemain termuda Arsenal kedua ya kalau aku nggak salah yang termuda apa kedua nih? Termuda kedua kayaknya sebelumnya pernah debut juga pemain muda, gue lupa namanya siapa gitu lah pokoknya. Tapi match week kedua ini dibuka dengan pertandingan yang sungguh luar biasa oleh tim yang luar biasa, Bang Jide. Kalau fans Chelsea bilangnya luar biasa, tapi waktu golnya Lucas Paqueta, gue tuh nggak tega aja mau WhatsApp lo kan. Tapi begini Dev, itu memang amazing lah ya. Jadi gini, satu hal yang gue lihat ketika Chelsea ketinggalan itu nggak panik. Benar. Itu nggak panik. Itu poin penting. Poin penting kedua, Enzo Fernandez kayaknya dengerin halftime break tuh omongan lo. Ya kan? Itu poin penting kedua tuh. Jadi mainnya kayaknya berubah. Kemana agak jadi bagus gitu. Bukan jadi bagus ya. Main ke setelan yang baik lah. Dia di tengah bisa fight, dia dengan Moses Caicedo juga padu. Kemudian, poin yang ketiga tuh, dan mungkin ini poin kunci dari permainan Chelsea hari itu adalah João Pedro. Kalau gua ya ngeliat dari sisi itu. Dan Chelsea nggak panik, skor 1-1, bahkan sempat 2-1 untuk WSM walaupun golnya itu dianulir ya. Dan akhirnya laga menurut gua setelah itu ya menjadi miliknya Chelsea 5-1. Ya kan, lu sebagai fans Chelsea pasti senang lah kan. Lumayan. Judul kita kan bisa bikin gol nggak? Wah ada yang ngomong tuh 5 gol, 5 gol. Ya biasa. Ada yang kepancing nih, ya kan? Ada yang kepancing nih, ya kan? Kayak gitu kan. Ya gitu. Lu sendiri gimana? Ini kemenangan pertama ya? Ya emang baru 2 kali main ya kan? Ya, kayak kan seperti yang gue bilang di prediksi aja gitu. Maksudnya gue lawan Crystal Palace pun sebenarnya pede gitu. Cuman kan ya somehow di atas lapangan kan gak ada yang tahu Bang DJ. Kemarin pun di atas lapangan gak ada yang tahu kalau tiba-tiba Cole Palmer cedera. Iya, ketika pemanasan. Rusak tuh semua FPL ya, apalagi yang bikin kapten ya. Iya. Iya makanya salah satu faktor FPL gue turun gara-gara doi cedera itu. Ini loh FPL-nya Dave Revlino. Padahal kita udah bertekad musim ini hostnya halftime break berdua ada di papan atas Liga Korporasi kita. Kantor lah. Posisi gue di nomor berapa?
Nggak tahu, gue belum cek lagi di kan. Puncak. Di puncak. Sementara ini dingin. Ya gimana jadi ya? Ya akhirnya digantikan oleh salah satu pemain mudanya dia yang didatangkan dari Brasil, yaitu Estevão William, dan ini justru salah satu faktor yang mau gue highlight juga Bang DJ. Peran dari Estevão William ini gitu. Maksudnya bermain kurang lebih 60-70 menit menggantikan Cole Palmer di sana, dan perannya juga cukup signifikan gitu. Lini serang dan di bagian kanan itu cukup hidup antara dia dengan Malo Gusto di sana gitu loh. Dan dia nyumbang 1 assist juga untuk Enzo Fernandez, dan bagaimana dia menari-nari di sana melewati lini belakang atau lini pertahanannya WSM cukup oke. Dan ya seneng lah punya satu pemain yang cukup stylish. Akhirnya Chelsea setelah mungkin sekian lama nggak punya di posisi tersebut, dan Estevão William di debut pertamanya di Premier League maksudnya sebagai starter cukup bisa menghasilkan impact yang cukup baik gitu loh Bang DJ. Terus juga di sisi lain seperti yang gue bilang juga di preview, kalaupun taktikal pertamanya sebagai penyerangan itu berhasil, nggak perlu ada perubahan taktikal yang diubah oleh Maresca gitu kan. Kan gue bilang juga Chelsea ini bermain build up dengan kombinasi pemain tengah dan pemain depan gitu, mau di kanan mau di kiri, kombinasi dia cukup berjalan, jadi nggak perlu ada yang dirubah, dan itu yang pengen gue lihat, dan ternyata berhasil sama West Ham. Justru di sini kan yang jadi pertanyaan, West Ham sejak ditinggal oleh David Moyes benar-benar rapuh banget sih Bang DJ gitu kan, di akhir musim kemarin dan di awal musim ini juga kan belum kelihatan perubahan. Ya udah, mereka sekarang jadi tim yang paling gampang kebobolan ya. Udah 8 gol dari 2 pertandingan. Iya, itu dia. Jadi mungkin ini mungkin cukup kejam ya, tapi bisa jadi pelatihnya West Ham siapa? Graham Potter mungkin bisa 2 kali dipecat gara-gara Chelsea. Yang satu waktu dia menukangi Chelsea, yang sekarang gara-gara Chelsea gitu. Iya. Iyalah. Jadi gitu. Tapi ya overall gue cukup happy dengan penampilannya Chelsea. Itu laga udah jadi jelas milik Chelsea. Yeah. Dan berkaca dengan cocok loginya ya 2 musim bersama Enzo Maresca, pekan kedua tuh pekan gol banyak buat Chelsea. Benar. Musim lalu mereka 6-2, ini 5-1, marginnya sama 4 gol. Ini cocok logi mirip lah. Cocok logi pertama kan mereka nggak bisa bikin gol. Di 2 musim, pertama, ya kan? Ini bikin gol banyak, margin 4. Gue curiga nanti match ketiga ada cocok loginya. Tapi nanti kita bahas itu di preview. Oh, di preview. Ya, jadi jangan senang dulu buat Chelsea. Ya intinya ya pasti harapannya kalau melihat parameternya dari musim lalu, semoga bisa terus sampai akhir musim bertarung terus untuk di papan atas gitu loh. Iya, moga-moga lah. Tapi kalau lihat musim lalu kan juga Desember. Nah itu dia. Ada. Tapi paling enggak Chelsea paling enggak bisa bikin 5 gol dan pemainnya cukup oke semua mainnya hari itu ya. Dan sempat membuat klasemen mereka ke atas beberapa jam saja. 3 tim besar London lah. Ya, sempat di atas kayak gitu kan. Iya. Karena waktu hari Sabtunya laga Sabtu. Pembukanya ini Bang DJ. Iya. City sama sini. Lu ngeliatnya gimana Manchester City sama Tottenham Bang DJ? Yang jelas credit point memang harus kita berikan kepada Spurs. Terutama bagaimana Thomas Frank meramu tim ini. Gue kan bikin artikel tuh di bolasport.com ya Dev ya. Jadi memang gue bilang sebenarnya kalau ngeliatin data, Spurs tidak perlu inferior di hadapan Manchester City meskipun main di Etihad. Karena dalam 4 kali kunjungan mereka ke Manchester, terutama ke Etihad Stadium, mereka tuh menang 2 kali, sekali seri dan hanya 1 kali kalah. Dan ketika mereka bisa bikin 2 gol di babak pertama, kan golnya itu 2 golnya di babak pertama. Itu langsung benang merahnya dalam 5 kali kunjungan Spurs ke Etihad, minimal mereka bikin 2 gol. Termasuk waktu kalah 2-4, seri 3-3, menang 4-0, menang 3-2. Itu musim lalu kan menang 4-0. Tapi yang jelas Thomas Frank mampu membuat timnya tampil tidak gagap, tidak gugup, dan gue justru memberi kredit poin barisan pemain Spurs yang hari itu main keren semua. Lo lihat kipernya juga makin hari makin matang ya. Walaupun sekali lagi ini masih awal musim, tapi penjaga gawang yang baik itu kan membuat semua pemain dan tim nyaman kayak gitu. Di lapangan, di lini pertahanan Dev itu
Spurs ya. Iya kan? Duet Christian Romero dan Mickey van de Ven gitu kan. Kemudian Pedro Porro dan Spence itu nggak kalah. Erling Haaland mati kutu, nggak ada. Pokoknya semua walaupun dominasi penguasaan bola ya biasa lah City ya kan. Dan yang jelas di depannya. Itu gila sih menurut gue Spurs dua pertandingan awal ini. 3 yang di depan, Richarlison, Muhammad Kudus, dan Brennan Johnson, terutama Brennan Johnson ya. Tapi Richarlison udah bikin 2 gol, ada assist juga. Kudus bikin 2 assist. Brennan Johnson, dia bikin gol juga. Dia bikin gol kemarin. Ini pemain menurut gue bahkan sengaja bikin artikel khusus buat dia, karena ini pemain sejak pindah dari Nottingham Forest juga makin matang. Di musim pertama Spurs mungkin dia tidak terlalu dominan, tapi musim lalu dia bikin 11 gol. Dia punya kecepatan, kemampuan dribbling yang baik, dan tahu menempatkan posisi gitu. Jadi ketika ada serangan, fast break atau set piece sekalipun, dia ngerti posisinya. Dan musim lalu dia bikin gol di Etihad Stadium, musim ini dia bikin gol kurang lebih caranya sama. Dan dia emang seneng banget ngegolin gawang tim Manchester. Ya. Termasuk final Liga Eropa kan waktu itu dia bikin gol. Jadi ini apa namanya? Menurut gua Thomas Frank punya modal yang baik gitu ya. Waktu lawan Paris Saint-Germain main bagus, di pekan perdana musim main bagus, kemarin juga main bagus, dan bisa menang clean sheet dari Manchester City itu sudah cukup oke. Dan ini Dev, ini untuk pertama kali sejak musim 2021-2022 Spurs bisa menang dalam 2 pertandingan awal musim. Waktu itu di 2021-2022 masih Nuno Espirito Santo kalau nggak salah. Mereka juga menang 2 kali berturut-turut di awal musim. Salah satu kemenangannya adalah dari Manchester City di laga pembuka. Kalau gue ngeliat laga itu seperti itu. Ya, Tijani Reinders yang di pekan perdana jadi buah bibir, ya kan? Ya. Kemarin jadi di mana-mana. Hah? Nggak, kayaknya tidak tampak ya. Ya salah satu yang bikin FPL gue terpuruk kan. Lagi-lagi, termasuk gue sempat, gue ganti Jack Grealish ke dia lagi. Iya karena performa gue suka sama performanya Tijani Reinders, dan juga gue melihat prospek kayaknya dia sama Haaland kerjasamanya akan cukup oke. Makanya di FPL gue pasang lagi. Tetapi ya mau bagaimanapun ya tadi seperti yang udah lu bilang, apresiasi untuk Spurs yang membuat kreativitas City itu mati sebenarnya Bang DJ. Ya, dan ini jadi PR lagi. Ya. Ini terlihat banget sih sebenarnya Guardiola punya pekerjaan rumah yang cukup besar. Ketika mereka mentok dengan satu pola, mereka harus punya gaya lain dengan squad yang ada. Squad yang ada. Tapi memang poin plusnya adalah Rodri udah balik kemarin, udah main ya, tapi dari bench ya. Dari bench. At least seenggaknya ada balance yang lebih bagus lah di lini tengah gitu kan, untuk bagaimana City menghadapi fast break dari lawan atau transisi serangan balik dari lawan. Itu kan yang kemarin perubahan yang signifikan yang dilakukan oleh City kan dari Rodri kan, itu kan sebenarnya. Jadi mau bagaimanapun ya PR untuk Pep bagaimana menciptakan kreativitas yang lebih banyak lagi ketika menghadapi tim-tim di Premier League, yang dimana jelas kalau ketemu Manchester City tim-tim itu akan bermain dengan low block. Jadi udah pasti PR tersendiri. Apakah bisa dilakukan oleh Pep, yaitu yang akan kita lihat. Dan menariknya di sini Bang DJ, karena materi pemain yang dimiliki oleh Pep sekarang itu ya harus fair, kualitasnya nggak seperti 2 atau 4 tahun yang lalu gitu loh. Iya, itu yang menarik. Gue mau bilang rata-rata mungkin tier 2, tapi nyatanya gitu. Atau yang paling nggak ini emang tim baru yang harus dibentuk lagi gitu. Itu dia. Bentuk lagi. Gitu, itu untuk. Nah, setelah laga City lawan Spurs kan ada beberapa laga tuh di malam minggu ya. Nah, salah satu yang gue seneng adalah Burnley menang 2-0 lawan Sunderland. Gue seneng kenapa? Ternyata musim ini hanya cukup 2 pekan, semua tim promosi udah ngerasain menang. Iya benar. Biasanya tuh lama. Musim lalu aja lama. Kemenangan pertama tim promosi baru pekan ke-7 Leicester. Pertama tuh? Tim promosi ada 3 tuh, Leicester, Southampton, satu lagi. Maksudnya tim promosi yang pertama menang gitu? Iya menang, Leicester pekan ke-7. Ini kemarin udah Burnley menang kan 2-0 lawan sesama tim ya, Sunderland ya kayak gitu. Ada laga-laga yang lain juga kan, kayak Brentford menang lawan Aston Villa, tapi barangkali yang perlu di-highlight kan justru laga malam minggunya dong. Yang tengah malam. Yang tengah malam ya. Laga penutup di hari Sabtu tersebut itu ada Arsenal sama Leeds United. Nah ini gimana nih Bang DJ? Gyökeres. Gimana sih gini ya? Iya. Hah?
Nih ya gitu tutup. Gini? Nah jarinya begini. Nah, terus tuh rapin jambul gitu ya. Iya. Gyökeres selamat datang di Premier League. Tapi udah dari pekan lalu dan dia bikin brace. Arsenal menang 5-0 menghadapi Leeds United. Jadi dia nggak mau kalah dengan tim tetangga sekota, ya kan? Spurs. Dan gimana menurut lo? Lawannya hanya Leeds. Ini udah men-underestimate Arsenal aja. Nggak gini. Lawannya cuma West Ham United, sama-sama United deh. Emang yang ada United kayaknya? Enggak. Gini. Apa namanya? Arsenal itu akan menjadi sorotan besar di musim ini, Bang DJ, terutama dari musim-musim kemarin juga jadi sorotan besar, ya kan? Beda dong. Kalau musim lalu kan Liverpoolnya juga naik lagi. Kalau musim lalunya lagi memang Arsenal yang harusnya. Tapi di musim ini lebih lagi karena dia mungkin overall sudah mendatangkan 7 pemain, Bang DJ. Ya. Ini dan pemain-pemain yang didatangkan oleh Arteta ini sesuai dengan yang dia request, kasarnya lah gitu. Udah lu minta gue kasih nih ya. Mau alasan apa lagi? Nih? Iya. Nah makanya ini yang menjadi menarik untuk Arsenal di musim ini, Bang DJ. Tapi kalau untuk melihat pertandingan melawan Leeds kemarin, emang inilah Arsenal yang kita kenalkan kemarin waktu di review. Lu berasa kenal mulu ya Arsenal yang kita kenal kayak gitu kan? Yang kita tahu lah. Punya kedekatan gitu ya. Iya. Kan maksudnya waktu lawan MU kan mereka bermain dengan cara yang berbeda lah, cukup bertahan. Kalau waktu lawan MU-nya yang lebih terlihat. Iya, karena memang di situ gue juga penasaran nih, Arsenal nggak mungkin rubah permainan atau gimana, dan ternyata lawan Leeds ditunjukkan kan bermain dengan sangat-sangat eksplosif. Saking eksplosifnya dua pemain kunci dia sampai cedera gitu loh. Ya, Bukayo Saka dan juga Martin Odegaard gitu loh. Walaupun minggu depan ketemunya Liverpool, tapi dua pemain kunci ini cedera. Apakah pemain-pemain yang yang didatangkan bisa menggantikan peran tersebut? Ya itu nanti akan kita bahas lah gitu. Tapi poin penting di sini adalah ya Arsenal masih tetap dengan gaya permainan dan identitas yang mereka tampilkan seperti biasa dan lebih eksplosif, dan tambahan Victor Gyökeres harusnya dengan 2 gol ini menjadi booster kepercayaan diri untuk bisa cetak gol di tiap match berikutnya gitu loh. Karena gue sih berharap ya, maksudnya Arsenal ini bisa menjadi lebih killer lagi gitu loh, Bang. Jadi dia berhasil ugly win lah kasarnya ketika melawan MU, tetapi di sisi lain gue juga bisa berharap, dia kan belum ada di situasi di mana Arsenal deadlock nih. Itu kan belum nemu tuh. Nah, gue harap nanti Gyökeres lah menjadi jawabannya di saat menemui situasi yang kayak gitu. Ya. Ya kalau gue sih ngelihat Arsenal, ya ini masih awal musim. Orang kan yang mengerti Arsenal, yang nonton Arsenal, yang ngikutin Arsenal tuh selalu nunggu Arsenal di Januari Februari ya kan. Tapi kalau dari pertandingan lawan Leeds, lagi-lagi Dave, bagaimana mereka memaksimalkan sepak pojok ya atau set piece dari tendangan pojok tuh luar biasa ya. Justin Timber bisa bikin 2 gol, itu yang bikin FPL gua bersinar. Pantes. Iya kan? Itu yang pasang Timber di situ plus dijadiin kapten, plus ada yang menjadikan triple kapten itu. Ada yang triple kapten Justin Timber emang ada ya. Itu entah kesurupan apa gitu ya. Tapi gue Justin Timber sama Gyökeres gue jadiin kapten, dan Gyökeres bisa bikin brace ya, walaupun yang gol keduanya ya penalti tetap jadi gol ya. Ya tapi kalau misalnya enggak, kan biasanya ngambil penalti Odegaard atau Saka, tapi dua-duanya nggak ada. Atau Declan Rice. Nah ini, atau Declan Rice ya. Tapi yang jelas ini membuat kepercayaan diri yang membumbung untuk Arsenal. Sekali lagi memaksimalkan setiap pertandingan, terutama laga-laga kandang, apalagi menghadapi tim-tim yang memang harusnya mereka bisa kalahkan. Itu keharusan buat Mikel Arteta. Jadi mereka bisa bikin 6 gol dalam 2 pertandingan. Sekarang mereka ada di puncak klasemen. Ya ini bekal yang baik, kepercayaan diri yang baik untuk ke Anfield, ya kan? Kalau di pekan pertama mereka datang ke Old Trafford, mereka bisa pulang dengan kemenangan. Ya ke Anfield mereka harusnya tidak perlu gagap lah menghadapi itu. Jadi itu laga di akhir pekan di penutup Sabtu, ya. Dan artinya Chelsea, Spurs, Arsenal, 3 trio London yang mewakili Premier League ke Liga Champions kompak menang.
berada di puncak klasemen juga 3-3. Sempat 3-3-nya ada di A1 2 3. Sempat. Kenapa? Karena yang lain belum main. Ya. Karena di minggunya ada match juga nih Bang DJ pastinya. Crystal Palace sama Forest seri 1-1. Everton nih cukup ini Bang DJ, kedatangan Jack Grealish gimana? Ya dia bisa bikin assist lah ya, tapi masih panjang. Tapi paling enggak Everton menang 2-0. Ada penyelamatan penalti juga yang dilakukan oleh Jordan Pickford ya. Jadi ya laga yang wajar untuk dimenangi oleh Everton. Yang seru malamnya. Iya. Kalau boleh dibilang seru. Iya kan? Fulham versus Manchester United. Aduh, ini emang paling gua tunggu nih bahasan ini nih. Iya, gimana Bang DJ? Dari lu dulu lah. Iya, kalau ngelihat laga ini sih skor. Jujur gua nggak nonton sampai habis ya. Tapi skornya 1-1. Skor yang sebenarnya udah gini sih. Gue sih tidak berpikir MU bakal sebegitu, gimana ngomongnya ya? Gak sebegitu jelek mainnya gitu loh. Karena kalau ngelihat mereka menghadapi Arsenal, semua fans MU pasti, coba lo tanya Kang Iwan yang duduk di situ, pasti kan harapannya tinggi. Iya kan? Kan kalau nggak salah unggul duluan kemarin. Iya, unggul duluan. Iya kan? Di babak kedua. Tapi nggak bisa ini. Yang paling, dan kalau gue lihat Dev, kemarin gue sempet nonton sisa pertandingannya itu, gue ulang nonton. Ya memang bebannya Bruno Fernandes itu tinggi. Walaupun gini, gue mau bilang bahwa ya sekarang siapa pemain MU yang paling bisa diandalkan sebenarnya ya Bruno Fernandes. Cuma semua ke dia juga bebannya tinggi. Kemarin kan banyak orang di lini masa gitu di media sosial bilang, ini peran yang dimainkan yang Fernandes kemarin tuh nggak pas untuk posisinya kayak gitu. Nyalain lagi gitu kan. Termasuk yang penalti lah. Kalau penalti oke lah. Kadang dia gagal juga bikin gol kan waktu ke Emiliano Martinez juga tendangannya seperti itu. Tapi sekali lagi Dev, gue tidak melihat MU yang menurut gue menjanjikan sih. Matheus Cunha, Bryan Mbeumo juga 2 pertandingan ini, terutama yang pertandingan kemarin ya. Ya gue nggak terlalu ngelihat perannya. Ada sempat Matheus Cunha udah sempat berhadapan sama penjaga gawang, tapi ya itu keblok. Bingung gua mau ngomongin MU, sedih gitu loh. Mereka turun peringkat loh sekarang loh. Iya, turun. Dari 15 ke 16 gitu kan. Kan nggak di situ habitat MU sebenarnya. Iya, gimana? Kalau ngomongin MU memang sekarang semuanya tergantung dari Amorim Bang DJ. Gini. Iya, ini pala batu juga banyak orang yang udah dong cukup dong 3-4-3-nya gitu loh. Balikin lagi ke 4 back gitu, 4 ini pertahanan gitu kan. Itu dia. Dia ganti nomor si Amorim tuh, jadi susah kita WhatsApp. Itu dia maksudnya. Tadi gue bilang ini semua tergantung ke Amorimnya itu sendiri, nasibnya MU. Kenapa? Karena ya benar cukup kepala batu juga. Maksudnya kalau misalnya MU ini atau si Ruben Amorim ini mau survive di Premier League, ya mau nggak mau dia harus bisa untuk mencoba untuk at least fleksibel lah gitu. Kalau emang lu ingin mempertahankan 3-4-3 lu, at least bagaimana cara lu menerapkan 3-4-3 di atas lapangannya gitu loh. Karena kemarin gue lihat ketika bermain di babak pertama, di babak kedua cukup berbeda Bang DJ. Bagaimana dia bermain cukup eksplosif di babak pertama, tapi babak kedua malah melempem, makanya kecolongan 1 gol kan. Dan harusnya tuh Ruben Amorim nih harusnya ya, entah gue nggak tahu, entah karena bias dari satu nationality dengan kaptennya gitu, tapi cukup kejam juga sih. Maksudnya kalau misalkan lu melihat satu pemain lu udah nggak jalan, harusnya gimana lu ngeliat bench lu, harusnya dicoba di situ gitu loh. Gua sih ngerasa cukup nggak fair ya ketika Kobbie Mainoo harus fight untuk posisinya di situ bersama Bruno Fernandes gitu. Harusnya ketika Bruno Fernandes nggak perform kemarin, harusnya bisa dong lu ganti demi keuntungan tim lu sendiri nih gitu loh. Barangkali kan 50-50 kalau misalkan lu masukin Kobbie Mainoo, dan Kobbie Mainoo bisa menjadi salah satu problem solving di sana. Iya, gitu jadi kan. opsi untuk bisa memecahkan masalah. Iya, tapi apalagi kita ingat kan, Kobbie Mainoo yang gila, ini anak muda yang sebenarnya punya potensi ya. Apalagi kalau gue masih ingat final FA Cup waktu mereka ngalahin City ya. Ya Bruno Fernandes mainnya kemarin, aduh. Itu yang berusaha, kalau misalkan musim lalu mungkin emang Bruno Fernandes yang ngangkat
Manchester United gitu loh. Karena emang sebenarnya Dev di Manchester United ya Bruno Fernandes tuh ya harapan tumpuan gitu loh. Kalau kita ngalirin bola ke dia ya berharap ada harapan dia bisa buka peluang, kasihin. Tapi kalau udah lagi... Setuju. Tapi once lu ngelihat Bruno Fernandes kondisinya seperti kemarin, harusnya kondisi Bruno Fernandes seperti kemarin itu harusnya nggak ada di atas lapangan. Makanya... Di atas mana dia? Ya diganti. Itu dia yang belum gue lihat keberanian yang dilakukan sama Amorim gitu loh. Maksudnya ya kelakuannya dia di atas lapangan kemarin yang membuat satu skuadnya dia tuh justru buat gue turun gitu loh jadinya gitu loh. Kan harusnya mungkin gue bawa satu kisah lah dulu ada. Kisah apa lagi nih? Bawa kisah. Dulu sempat ada kondisi kayak gini juga dari Wayne Rooney gitu loh. Dia kesel karena dilanggar atau digangguin oleh wasit lah gitu. Terus dia dapat tendangan penalti juga, dia shoot, tendangannya kenceng, cuman bedanya masuk dan dia selebrasinya ke wasit. Tapi kan itu nggak dilakukan sama Bruno Fernandes, dia malah melanjutkan sikap jeleknya itu di atas lapangan. Ini untuk khusus match lawan Fulham ini aja gitu. Fulham ya. Itu yang gua sayangkan lah dari Ruben Amorim gitu loh. Harusnya ketika lu udah bisa melihat sebuah ketidakenakan di atas lapangan itu, harmonisasi untuk tim kan jadi menurun, harusnya lu ganti gitu loh, atau lu membuat plan B, plan C lah, dan itu yang gak gue lihat di Ruben Amorim gitu loh di musim ini. Iya, makanya nih gue jadi ngelihatnya Amorim nih mungkin akan jadi salah satu manajer tim yang diganti duluan. Tapi gue kalau ngeliat Amorim tuh jadi ingat Andre Villas-Boas, tau gak? Dulu kan dia bagus banget di FC Porto, terus diambil Chelsea. Iya kan? Kan sama-sama dari Liga Portugal kan? Iya. Kayaknya kalau Liga Portugal tuh yang mungkin pelatih ya mungkin Jose Mourinho sih yang satu-satunya yang sampai sekarang masih. Ya lu mau ngomong apa juga dia bawa gelar lu buat Chelsea. Dan Amorim tuh gila ya, 29 pertandingan di Premier League, 15 kali kalah. Iya kan? Menangnya 7 kali, serinya 7 kali, kalahnya 15 kali. Berarti poinnya cuma 28. Sekelas Ruben Amorim lu yang katanya ya gue nggak bisa bandingin Liga Portugal sih, tapi ya kadang juga kasihan fans MU lo tiap hari tuh antara pengen nonton atas nama loyalitas gitu kan, tapi kalau tengah malam begini hasilnya kan aduh. Iya. Kasihan lo. Iya, tapi mau gimana, baru match kedua kah ya, gitu, masih match kedua apakah fair kah untuk dijudge gitu, tapi ya memang nggak melihat sebuah perubahannya di atas lapangan itu ya sebenarnya dari musim lalu waktu pekan perdana gitu. Mereka kalah sama Arsenal, pernah dalam sejarah Premier League mereka 3 kali jadi juara Premier League, meski di pertandingan pertama kalah, tapi di pertandingan kedua nih belum menang gitu juga yang gitulah. Tapi udahlah, Manchester udah nggak usah terlalu ini deh. Gue kadang-kadang gue agak prihatin gitu, karena maksud gue tiap hari kita ngomonginnya begini soal Manchester United, ya kan. Udah tuh mau beli kiper lagi, kipernya juga gue nggak tahu, kiper ya nggak tahu lah jadi solusi apa enggak tuh. Kipernya dari Nadeo, Denmark Nadeo, jangan-jangan Nadeo agak dari Belgia, kiper dari Belgia. Ya udah lanjut aja Bang Nijeh ke match terakhir nih. Penutup tadi ya. Gila itu laga seru. Tapi gini lah, ya ini satu-satunya nilai poin positifnya MU dibanding Liverpool cuma satu ini. Apa tuh? MU baru kebobolan 1. Liverpool udah kebobolan 4 2 pertandingan. Makanya gue mau ngomong gini deh. Terlepas Liverpool bisa menang dalam 2 laga awal musim. Tapi sebenarnya ada permasalahan serius di lini pertahanan Liverpool. Dari sisi kacamata gue. Dalam 2 pertandingan gawang mereka bisa jebol 2 kali masing-masing pertandingan. Bahkan kalau tadi ngelawan Newcastle United itu dia kebobolan 2 gol itu ketika ngelawan 10 orang. Oh iya benar. Lawan 10 orang. Udah 10 orang ya. Jadi ini menurut gue Arne Slot ya harusnya sih semua tim manajemen pelatih juga paham ini gitu loh, kondisi ini. Ya lini belakang kan juga ada penyegaran ya, Dev. Di kiri ada pemain baru masuk, Kerkes dari Bournemouth. Di kanan Jeremy Frimpong. Walaupun cedera sayangnya Frimpong. Ya Frimpong cedera. Tadi malam Szoboszlai yang dimainin jadi bek kanan ya kan. Ya tapi kan ini jadi PR sendiri gitu loh. Lu lihat nggak gol pertamanya
Newcastle, gue nggak ngerti sih Kerkes kok kayak ngebiarin, nggak tahu lah Bruno jadi colong gitu. Jadi ya kalau menang ya laga yang emang harus bisa dimenangkan oleh Liverpool. Sekali lagi 2 musim belakangan ini berarti kunjungan ke St. James Park tuh tidak mudah. Musim lalu mereka 3-3. Selalu tidak mudah. Ini 3-2. Seperti itu. Itu ya Liverpool harus lihat itulah. Kalau dari sisi gue itu, kalau lu ngeliatnya? Kalau gue highlight yang mau gue angkat nanggung lah. Apa namanya, Hugo Ekitike sama Dominic Szoboszlai Bang DJ justru. Dominic Szoboszlai ini mau dipasang dimanapun, he's a team player gitu loh Bang DJ. Apa namanya, mau main di attacking midfield atau mau di defensive midfield atau mau di bek kanan, dia selalu memberikan kontribusi dia yang terbaik untuk tim ya gitu loh. Roamingnya, hitmapnya cukup oke di sana. Itu keberanian banget loh dari Arne Slot juga. Iya makanya. Kan dia masih ada Conor Bradley sebenarnya. Iya makanya Conor Bradley kan dipasang di babak kedua kan. Terus juga sama Hugo Ekitike. Dari Community Shield kemarin match pertama, match kedua cetak gol walaupun 1 gol, tapi gol-gol dari Hugo Ekitike kontribusinya cukup oke. Dan apa namanya, ya apresiasi untuk Hugo Ekitike, dan semoga sih walaupun lu cetak 1 gol ya at least kontribusi lu ada di sana. Ya diteruskan aja lah gitu kalau. Kalau gue ngeliatnya dari satu-satunya catatan buat Liverpool adalah Florian Wirtz sih. Masih tuh ya. Masih ya 2 pertandingan. Tapi ada fansnya udah ngomong gini, Bang bisa refund nggak ya? Yo, ini baru 2 game. Sabar, nanti juga ketemu caranya buat refund. Tapi ya Liverpool menang 3-2 ya membuat mereka ada di posisi 3. Tadi lo ngomongin Hugo Ekitike. Jadi Hugo Ekitike adalah satu dari 2 pemain selain Brennan Johnson yang dalam 2 pekan awal musim selalu bikin gol. Ya kan, Brennan Johnson juga bikin gol waktu menang lawan Burnley, ini kemarin menang lawan Manchester City. Jadi klasemennya Arsenal, Spurs, Liverpool itu 3 tim yang menang dalam 2 pekan berturut-turut. Dan Dave, sebenarnya kalau di Eropa pekan kemarin ini lengkap semua udah main semua. Di Bundesliga Spieltag pertama itu Bayern Munchen juara bertahan bisa menang 6-0 lawan Leipzig. Dan inilah kenapa Premier League luar biasa, karena 6 gol yang dibikin Bayern Munchen itu pemain Premier League semua. Alumni Premier League. Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise. Dan menariknya 3 pemain ini berasal dari klub yang musim lalu bikin gelar. Oh iya benar. Harry Kane Spurs juara Liga Eropa, Olise Crystal Palace juara FA Cup, dan Luis Diaz champion. Di Italia udah berputar kembali Serie A, juara bertahan Napoli menang 2-0 lawan Sassuolo, dan golnya duo Manchester, Scott McTominay dan Kevin De Bruyne. Jadi kalau mungkin 3-4 tahun lalu orang mikir mungkin gak Scott McTominay sama Kevin De Bruyne main bareng dan bersinar. Ya ini pelatihnya aja mantan juara Premier League, Antonio Conte. Jadi seperti itu. Dan yang paling gue senang tadi pagi, tim gue sama tim lo sama-sama 5 gol. Oh iya. Iya kan? 5 gol ya? Boleh tos dulu nggak? Inter 5-0 menang lawan tim ini ya, tim promosi. Torino. Oh enggak. Yang sama promosi tim sekotanya kalah. Oh AC Milan ya? AC Milan lawan Cremonese. Makanya kalau AC Milan gue mau bilang strawberry mangga apel. Apa tuh? Sorry nggak level. Ya. Tapi baru Giornata pertama. Iyalah. Tapi buat gue fans Inter tadi pagi nonton juga ada harapan, tapi juga ada kekhawatiran karena ini allenatore baru Dave Inter Milan, Christian Cifu. Tapi Marcus Thuram bisa bikin brace. Bastoni luar biasa. Lautaro Martinez juga bikin gol 5-0. Dan ini kalau bukan karena Inter, Dave, Serie A itu enggak gini. Bukan karena Inter. Enggak gini. Spieltag pertama Bundesliga itu 32 gol. 9 pertandingan 32 gol. Liga Inggris itu 28 gol 10 pertandingan. Liga Spanyol 27 gol 10 pertandingan. Sebelum Inter main lawan Torino, 9 pertandingan yang udah digelar di Serie A, di Giornata pertama itu cuma 16 gol. Karena Inter tambah 5 tuh. Karena laga Inter tambah 2, paling nggak kan pala 2. Iya kan? Paling nggak pala 2. Tapi ya, sekali lagi kompetisi masih sangat awal. Apalagi setelah pekan depan ada lagi break internasional di berbagai negara, ya kan? Dan ya pasti slow. Jadi gue cuma mau ngomong,
Ya inilah kenapa kita sering mengangkat Premier League sebagai tema utama. Ya itulah lu lihat aja Bundesliga juara bertahannya kayak gitu. Walaupun yang lain-lain juga lah. Tawa canda di muka barangkali, tapi ya Premier League memang liga terbaik saat ini di dunia. Oke, cukup sekian dulu Bang Dika untuk reviewnya karena ini menjelang preview. Kita nggak ada ini nih, kuis nih. Belum. Banyak yang nanyain soalnya. Banyak yang nanya. Ya tungguin aja lah. Nontonin aja pokoknya. Sponsor yang mau masuk boleh. Boleh, benar. Iya kan, karena banyak yang nanyain. Iya. Oke, kalau gitu cukup sekian dulu. Nanti sampai jumpa lagi di preview edisi selanjutnya. So, bye-bye guys. Thank you.